Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa, tetapi izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau sudah tuntun jaga kami dari luka masing-masing di bagian sekolah dan suatu dan sukacita. Tuhan, begitu banyak kami anak-anak mau belajar. Untuk itu kami mohon Engkau mari bersama-sama dengan kami. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Tolong berkati dia. Hanya ini adalah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya, baik. Sebelum kita belajar, anak-anak, sudah siap untuk mau mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, baik. Kalau sudah siap, materi kita hari ini, kompetensi dasar hari ini atau didengar. Ya, itu KB hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, isi cerita pendek. Kemudian yang kedua, sosial. Ketiga, ya, itu unsur dari prosa. Kemudian yang berikut, ada unsur intrinsik, itu terdiri dari tema apa? Perhatikan. Minta maaf. Cerpen, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya pokok pembicaraan yang berdasarkan cerita, alur atau plot, itu rangkaian peristiwa. Waktu yang disempatkan saya membaca diskusi soal yang dijelaskan pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan terakhir. Dua, tentukan unsur instrik dari cerpen. Jawaban. Unsur inti dari cerpen yaitu satu, tema, latar, amanat tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Yang menyimpulkan pengertian cerpen sendu di timur. Jawaban tema. Jawaban gerimis membentuk mengawali hidup pikuk pagi ini di sebuah desa di kecamatan terutama. Jawaban dari cerpen, walaupun gerimis tetapi tidak menuruti semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Tokoh Disa, ibu, ayah, nenek, kakek. Disa, bukti jawaban dari cerpen, Disa seorang wanita berusia 24 tahun yang juga harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang kebutuhan adalah seorang guru yang sudah digelutinya selama 5 tahun terakhir. Ini seperti pagi sebelumnya Disa akan menyerapkan diri untuk sekedar sarapan dan ngobrol santai dengan ayah dan ibunya sebelum berangkat kerja. Rata, jawaban rumah, bukti jawaban dan disebut. Karena semua peristiwanya yang terjadi itu di rumah. Waktu atau tokoh, latar tokoh, jawaban baik dan penyabar. Bukti jawaban
Dengan semangat yang tidak pernah Sumidisa berpamitan dengan orang tua untuk pergi menunaikan kewajibannya. Disa, kakak dan ibu Disa berangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sertai kedua orang tua Disa membalas Waalaikumsalamnya hati-hati di jalan. Amanah. Walaupun gerimis tetapi tidak melumpuhkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Seperti setiap pertemuan maka pasti akan ada perpisahan. Begitu juga hidup kita hanya manusia yang menjalankan kehidupan berdasarkan serangkai menciptakan menunggu tiba saatnya dipanggil. Sudah? Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, aku berkesempatan memberikan panggil. Sudah? Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, aku berkesempatan memberikan terima kasih. Yang kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kesempatan saya berikan kepada materi. Nomor 1, jelaskan pengertian cerpen. Jawaban: cerita pendek atau cerpen adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Nomor 2, tentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Jawaban: unsur-unsur intrinsik cerpen yaitu 1. Tema, 2. Latar atau setting, 3. Alur, 4. Amanat, 5. Tokoh dan penokohan, 6. Sudut pandang, 7. Gaya bahasa. Nomor 3, tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerpen sebelum diusut ilmu. Jawaban: unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Jawaban: gerimis mendung mengawali hirup pikuk pagi ini di sebuah desa di Kecamatan Teguh Keramat. Bukti jawaban dari cerpen: walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. 2. Tokoh. Jawaban: Disa, ayah dan ibu. Bukti jawaban dalam cerpen: Disa seorang wanita berusia 27 tahun dan juga harus menjalankan tugas wajibnya dan kehidupan. Jawaban: cerita pendek atau cerpen adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelaku. Nomor 2, tentukan unsur intrinsik dari unsur intrinsik cerpen. Jawaban: unsur intrinsik cerpen yaitu 1. Tema, 2. Latar atau setting, 3. Alur, 4. Amanat, 5. Tokoh dan penokohan, 6. Sudut pandang, 7.
didengar. Jawaban: gerimis minggu mengawali hidup pagi ini di sebuah desa di Kecamatan Teluk Selatan. Bukti jawaban dari cerpen: walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. 2. Tokoh. Jawaban: Bisa, Ayah, dan Ibu. Bukti jawaban dalam cerpen: Bisa seorang wanita berusia 27 tahun dan juga harus menjalankan tugas wajibnya dan kebetulan adalah seorang guru. Guru yang sudah diusia selama 5 tahun terakhir di usia yang menjalankan kehidupan berdasarkan skenario kita menunggu tiba saatnya dipanggil. Nomor 4. Simpulkanlah cerita pendek atau cerpen dari beberapa hal. Dapat disimpulkan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menjelaskan suatu bentuk fiksi dalam hasilnya yang terkejut dan terkonsentrasi pada suatu peristiwa atau kejadian. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, kami berikan kesempatan. Asal. Kelompok biru ya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Karena itu, saya akan membacakan soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan suatu peristiwa dari seluruh kehidupan suatu. Nomor 2, tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Ada 7 unsur intrinsik dalam cerpen, yaitu yang pertama tema, kedua latar atau setting, ketiga alur, keempat amanat, kelima tokoh dan penokohan, keenam sudut pandang, dan ketujuh gaya bahasa. Nomor 3, tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerpen Sendu di Video. Unsur intrinsik dari cerpen Sendu di Video yaitu yang pertama tema, jawaban, gerimis sendu mengawali hidup pikuk padi di sebuah desa di Kecamatan Teluk Selatan. Bukti jawaban dalam cerpen: walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Yang kedua, unsur intrinsik tokoh. Jawaban: Bisa, Ayah, Ibu, Kakek, dan Nenek. Bukti jawaban dalam cerpen: Bisa seorang wanita berumur 25 tahun yang juga harus menjalankan tugas kewajibannya yang kebetulan adalah seorang guru. Guru yang sudah digelutinya selama 5 tahun terakhir ini. Seperti pagi sebelumnya, Bisa akan menyempatkan diri untuk sekedar sarapan dan ngobrol santai dengan ayah dan ibunya sebelum berangkat kerja. Yang ketiga, latar. Jawaban rumah. Bukti jawaban dalam cerpen: karena semua peristiwa yang terjadi itu ada di rumah. Yang keempat, dua tokoh. Jawaban: baik dan penyayang. Bukti jawaban dalam cerpen: dengan semangat dan tidak pernah surut, Bisa berpamitan dengan orang tua untuk pergi menunaikan kewajibannya. Pak, Ibu, Bisa berangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serentak kedua orang tua Bisa membalas, Waalaikumsalam, nah hati-hati di jalan. Yang kelima, amanat. Jawaban: walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Bukti jawaban dalam cerpen: seperti setiap pertemuan maka ada perpisahan, begitu juga hidup. Begitu juga hidup kita hanya manusia yang menjalankan kehidupan berdasarkan skenario pencipta, menunggu tiba saatnya dipanggil. Nomor yang
terakhir, simpulkan pengertian cerpen dari beberapa ahli. Ada beberapa ahli yang memiliki pengertian tentang cerpen, yaitu ahli yang pertama berpendapat bahwa cerpen adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya terkecil. Ahli yang kedua berpendapat bahwa cerpen adalah cerita rekaan yang masalahnya singkat, padat, jelas, dan konsentrasi pada suatu peristiwa atau kejadian. Ahli yang ketiga berpendapat bahwa cerpen adalah cerita pendek. Kesimpulan dari ketiga ahli tersebut adalah bisa cerita yang tidak benar tetapi terjadi di dunia nyata, namun cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. Sekian dari kami. Jika ada masukan dan pertanyaan Pas. dan tidak ada, ucapan Ya, baik. Nah, kelompok yang terakhir silakan kasih hasil diskusinya. selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Soal yang pertama, jelaskan pengertian cerpen. Jawaban, cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Soal yang berikut, tentukan unsur intrinsik cerpen. Jawaban, unsur intrinsik cerpen adalah tema, latar atau setting, alur, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Soal yang berikut, tentukan unsur intrinsik dari cerpen Sudu di Ufuk Timur. Jawab, unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen adalah yang pertama tema. Jawab, gerimis mendung mengawali hidup pagi ini di sebuah desa di Kecamatan Peneraman. Jawaban, walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Yang kedua, tokoh. Jawaban, bisa ayah dan ibu. Bukti jawaban, bisa seorang wanita berusia 27 tahun yang juga harus menjalankan tugas wajibnya yang kebetulan adalah seorang guru. Guru yang sudah digelutinya selama 5 tahun terakhir ini, seperti pagi sebelumnya, bisa akan menyempatkan diri untuk sekedar sarapan dan ngobrol santai dengan ayah dan ibunya sebelum berangkat bekerja. Yang ketiga, latar. Jawaban, rumah. Bukti jawaban, karena semua peristiwa yang terjadi di rumah. Yang keempat, watak tokoh. Jawaban, baik dan penyabar. Bukti jawaban, dengan semangat yang tidak pernah surut, bisa berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi menunaikan kewajibannya. Pak dan Ibu, bisa berangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serentak kedua orang tua bisa membalas, Waalaikumsalam nak, hati-hati di jalan. Yang kelima, amanat. Jawab, walaupun gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat desa untuk bekerja mengejar rezeki untuk menafkahi hidup keluarga. Bukti jawaban, seperti setiap pertemuan manusia yang menjalankan kehidupan berdasarkan skenario pencipta menunggu tiba waktunya atau saatnya dipanggil. Jawaban, soal yang berikut sebutkan dari beberapa ahli pendapat tentang cerpen. Jawab,
Yasin dalam bukunya Iva Benayu dan daerahnya mengemukakan bahwa cerpen adalah cerita yang pendek. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwa cerpen adalah sebuah cerita atau karya sastra yang dibuat melalui kisah nyata atau bisa saja dibuat menggunakan logika pencipta dengan sesingkat mungkin. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain kami Pas. terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak sudah mempresentasi hasil dari kerja anak-anak semua. Nah, sekarang kita membuat simpulan ya dari soal nomor 1 sampai dengan nomor berapa anak-anak? 4. Ya, jadi kesimpulan dari cerpen itu adalah cerita atau cerita pendek. Itu salah satu bentuk karya sastra, ya, bentuk karya sastra yang menceritakan suatu peristiwa atau seluruh kehidupan dari pelaku. Ya, kesimpulan dari cerita pendek. Bisa paham kok anak-anak? Bisa. Kemudian kesimpulan dari soal nomor yang kedua itu ya, unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik dari cerpen itu yang pertama itu adalah tema, ya, adalah tema. Kemudian yang kedua adalah latar atau setting. Ya, baik, tema dari cerpen itu adalah ya ide pokok dari pengarang atau penulis. Nah, latar atau setting itu adalah tempat, ya, tempat, waktu, dan suasana di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Misalnya tempat di mana peristiwa itu terjadi itu ya latar tempat. Kemudian waktu, ya. Waktu itu misalnya peristiwa itu terjadi misalnya siang, malam, atau sore. Kemudian watak tokoh. Watak tokoh itu ya, watak tokoh itu dalam cerita itu ada yang dalam unsur intrinsik itu, dalam cerpen itu ya terdapat 2 unsur. Ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik toh? Nah, kalau di unsur intrinsik berarti tadi ada tema, ada tokoh, ada latar, dan ada watak tokoh. Ya, watak tokoh itu berkaitan dengan apa? Siapa yang bisa menjawab? Sifat atau tingkah laku dari siapa? Dari tokoh tersebut. Dari tokoh tersebut. Ya, kemudian yang terakhir amanat. Nah, amanat itu ya pesan yang ingin disampaikan, ya toh? Ya. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada siapa? Kepada pembaca. Ya, itu soal nomor yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir soal nomor yang keempat, ya. Soal nomor yang keempat ini, ya, simpulkan pengertian cerpen dari beberapa ahli. Tadi ada ahli pertama itu bernama siapa? Suma. Ya,
Jasin. Nah, dari ketiga para ahli ini, ya, para ahli ini masing-masing punya pendapat, ya. Tiga ahli ini pendapatnya tidak sama. Ya, berarti kesimpulan dari ketiga ahli ini adalah siapa yang bisa jawab kelompok mana? Ya, kelompok 4, Christine. Silakan. Kesimpulan dari ketiga ahli tentang cerpen adalah, menurut kami, cerpen adalah sebuah cerita atau karya sastra yang dibuat melalui kisah nyata atau bisa saja dibuat menggunakan logika tercipta dengan sesingkat mungkin. Ya, terima kasih. Ya, kesimpulannya cerita pendek itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, toh? Ya. Masing-masing pendapat dengan ya pemikiran atau gagasannya. Ya, itu kesimpulan dari ya Cerpen. Ya, baik. Ya, baik. Nah, dengan berakhirnya ya pertemuan kita, maka ya Ibu akan memberikan tugas, ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kerja di rumah. Ya. Tugas yang pertama menentukan struktur dari cerpen. Ya. Menentukan struktur dari cerpen. Ya. Nanti pulang ke rumah, ya. Anak-anak tolong kerjakan ya tugas yang diberikan sehingga nanti pertemuan berikut kita bisa Membahasnya membahas kembali tugas yang dikerjakan. Kemudian yang berikut, nanti pertemuan berikut materi kita ya kita akan membahas ya struktur dari cerpen. Ya, baik. Yang terakhir, menurut anak-anak, apakah dalam pembelajaran ini anak-anak bisa paham atau tidak? Bisa. Ya, sampai di sini pertemuan kita lanjut di pertemuan berikut ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Aurel. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa, tetapi izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai kami semua anak-Mu. Dari awal sampai akhir pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan pulang. Kiranya kami mohon Engkau mari memberkati kami ya Tuhan. Ibu guru yang sudah mengajar kami hari ini yang Engkau memberkati ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus kami telah